Halo, selamat berjumpa kembali di Hunting Film. Kali ini kita akan melanjutkan Squid Game episode 4-6. Tapi sebelum lanjut ke videonya, boleh dong tekan subscribe-nya dulu ya. Saatnya untuk makan. Pria berbaju merah memberikan satu telur dan segelas minuman untuk Dokso. Dokso mengeluh bahwa itu tidak cukup. Nino membawanya untuk berbaris lagi untuk mendapatkan lebih banyak telur. Pria itu mengetahui bahwa dia tidak memiliki telur dan soda. Wanita itu mengatakan kepadanya bahwa Dokso mencuri makanannya. Dia sangat marah untuk bergegas ke Dokso. Dia mencoba untuk mengambil kembali sodanya, tetapi gelasnya pecah karena kesalahan. Dokso menyerang dan menendang pria itu dan kembali minum soda dari pecahan kaca. Sang-woo mengetahui bahwa pria itu terbunuh. Gi-hun melaporkannya kepada orang-orang berbaju merah, tapi mereka berpura-pura tidak melihat apa-apa. Gi-hun membangunkan Inam dan berjalan ke Sabyok. Dia mengatakan padanya untuk bergabung dengan mereka karena dia tahu Dokso membencinya. Sabyok menolaknya dan memberitahu Gi-hun bahwa dia tidak mempercayai siapapun. Byung-ki membantu pria berbaju merah mengeluarkan mata dari mayat. Dia meminta untuk memberitahunya permainan berikutnya untuknya. Namun pria berbaju merah hanya memberikan sebutir telur kepada Byung-ki. Dia mengatakan kepadanya bahwa akan ada pertempuran besar di malam hari. Byung-ki berjalan ke Dokso. Dia meminta untuk bergabung dengan timnya, tapi Dokso menolaknya karena menurutnya dia tidak berguna. Para pemain pergi ke tempat tidur. Mereka siap untuk pertempuran di kegelapan. Frontman mematikan lampu, ruangan pun menjadi gelap. Para pemain mulai saling membunuh. Dokso meraih leher Sabyok dengan cara mencekik dan bermaksud untuk mencoba membunuhnya. Tapi dia menendang bagian penting dari tubuhnya. Dia mengambil pisau yang dia jatuhkan dan mencoba membunuhnya. Tapi seseorang mengambilnya dari punggungnya. Dokso menusuk orang itu. Gi-hun melompat turun dari tempat tidurnya dan menghindari serangan pemain. Tapi pemain tidak mau memaafkannya. Sementara itu, Ali Abdul mengambil tongkat besar untuk mengusir Dokso dan pengikutnya. Lalu kemudian Gi-hun memberitahu Dokso bahwa Sabyok adalah anggota timnya. Inam berteriak pada peserta agar menghentikan serangan bunuh-membunuh karena semuanya orang akan mati. Jadi frontman menyalakan lampu. Orang-orang berbaju merah membuka gerbang dan bergegas ke kamar. Mereka mengelilingi para pemain. Pria berbaju merah mengambil pisau dari Dokso. Junho dekat dengan Gi-hun. Dia bertanya apakah dia mengenal In-ho. Gi-hun menyangkal karena para pemain tidak tahu nama masing-masing. Gi-hun meminta anggota tim untuk memberitahunya tentang nama mereka. Mereka melakukannya kecuali Inam karena dia sedang ketakutan. Byung-ki merawat kaki Dokso dan melakukan operasi kecil tanpa dibius. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia ingin mengambil uang tunai untuk meninggalkan Squid Game. Dia melihat kecelengan tersebut. Minyo tidur dengan Dokso di kamar kecil. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengambil nyawanya jika dia mengkhianatinya. Gi-hun mencatat bahwa Inam belum tidur tadi malam. Inam mengakuinya. Dia memberitahu Gi-hun bahwa dia ingin melakukan sesuatu untuk anggota timnya. Permainan ketiga dimulai. Pria berbaju merah memberitahu para pemain bahwa mereka harus bekerja sama untuk menjadi tim yang terdiri dari 10 pemain. Dokso memberitahu pemain nomor 278 untuk mendapatkan beberapa pemain kuat untuk mereka. Sang-woo berpikir mereka perlu mengundang lebih banyak pria untuk bergabung dengan timnya, bahkan jika dia tidak tahu apa permainannya. Jadi anggota tim pergi mencari laki-laki. Ali Abdul berniat pergi, tapi Sang-woo menghentikan Ali Abdul dan mengingatkannya untuk tidak menunjukkan tangannya kepada orang-orang agar tidak terlihat lemah di depan orang banyak. Ali Abdul memasukkan tangannya ke dalam saku. Sang-woo mengundang pemain
069 untuk bergabung dengan timnya. Tapi pria itu meminta Sangwoo untuk mengambil istrinya. Mendengar respon dari jawaban pemain, 069 membuat Sangwoo enggan meladeninya dan berjalan pergi. Sabyok melihat Ji-young yang duduk di tangga. Minyo meminta Dokso untuk mengizinkannya bergabung dengan timnya, tapi dia menolaknya, menjatuhkan Minyo ke lantai, dan Dokso pun mengkhianati Minyo. Kali ini Sabyok berjalan ke Ji-young dan memintanya untuk bergabung dengan timnya. Sangwoo melihat Ji-young dan menyebutkan apa yang dia katakan, bahwa dia hanya membutuhkan pria. Ji-young ingin pergi tapi Gi-hun menahannya. Para pemain dibawa ke aula lain. Pria berbaju merah memberitahu mereka bahwa mereka akan bermain tarik tambang. Tim 1 mengalahkan tim 7. Dalam tarik tambang, semua pemain tim 7 digantung ketika mereka mengambil tali. Sebuah pisau besar jatuh untuk memotong tali. Para pemain jatuh ke lantai dari jembatan. Mereka semua pun mati. Giliran tim 4 dan tim 5. Gi-hun berjalan ke jembatan bersama anggota timnya. Mereka mengkhawatirkannya. Inam menyemangati anggota timnya setelah mereka masuk ke lift. Dia mengingatkan mereka bahwa mereka masih bisa menang jika mereka memainkan permainan dengan cara yang benar. Gi-hun sedang melihat telapak tangannya yang terluka saat dia berada di lift bersama anggota tim. Ji-young berpikir mereka harus berterima kasih kepada Sangwoo karena dia menyelamatkan mereka di saat kritis. Namun beberapa dengan pemain nomor 244 yang merasa tidak setuju dengan apa yang dikatakan Ji-young, dia pikir mereka diselamatkan karena pengorbanan para pemain yang mati. Melihat keduanya terus berkeras dengan pendiriannya masing-masing, Sabyok pun menghentikan pertengkaran pemain nomor 244 dan Ji-young. Ji-young terus berbicara dengan Sabyok setelah dia turun dari lift. Tapi Sabyok sama sekali tidak ingin berbicara dengan gadis itu. Para pemain kembali ke ruangan besar. Minyo memandang tajam ke arah Dokso saat dia berjalan. Di arena game, para pemain yang telah mati kini dibawa pergi. Pria berbaju merah membersihkan lantai. Sementara itu Minyo mengeluh anggota tim apa yang Dokso lakukan padanya. Sangwoo menunjukkan bahwa pria itu menyerahkannya karena dia tahu apa permainan selanjutnya. Dia melihat Dokso yang sedang berbicara dengan Beongki. Pemain 244 memberitahu anggota tim untuk memilih tim yang lemah untuk menyerang. Tapi Sabyok mengatakan kepadanya bahwa dia tidak percaya kepadanya. Kini giliran Gi-hun meminta anggota tim untuk membangun pertahanan di sekitar tempat tidur karena dia khawatir Dokso akan membawa pengikutnya untuk menyerang mereka. Dokso berjalan ke Gi-hun. Dia mengatakan kepadanya apa yang dia lakukan tidak akan berhasil. Namun demikian Gi-hun menunjukkan bahwa orang-orang di belakang Dokso akan menyerangnya. Dokso memberitahu pengikutnya untuk meletakkan senjata mereka. Dia mencatat bahwa Beongki hilang. Anggota tim tertidur. Sangwoo dan Ali Abdul mengawasi mereka. Ali Abdul memberikan sebuah jagung kepada Sangwoo. Dia ingin mengucapkan terima kasih atas uang yang diberikan Sangwoo kepadanya. Sangwoo menerima jagung, tapi dia berbagi jagung dengan Ali Abdul. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia datang ke Squid Game karena dia ingin mendapatkan uang. Junho dibawa ke kamar. Dia melihat Beongki mengambil organ dari mayat. Dia mengetahui bahwa Beongki mendapatkan detail permainan dari pria berbaju merah melalui keterampilan medis yang dia punya. Kali ini Sangwoo membangunkan Gi-hun dan mengatakan bahwa dia baru saja mengalami mimpi buruk. Gi-hun membantu Inam berbaring di tempat tidur. Dia mencoba menuangkan air ke kain, tapi dia menemukan bahwa botol itu kosong. Sabyok menyerahkan air ke Gi-hun. Gi-hun membasahi kain dengan air. Dia meletakkannya di dahi Inam dan Inam pun tertidur. Junho dan para pria berbaju merah meninggalkan ruangan setelah mereka mendapatkan organ mayat yang mereka ambil. Beongki bertanya pada pria berbaju merah tentang pertandingan berikutnya, tapi pria berbaju merah memberitahu Beongki bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang permainan itu. Beongki sangat marah untuk menculiknya dengan pisau. Junho membantu pria berbaju merah memindahkan kabinet.
Mereka masuk ke dalam gua. Pria berbaju merah memberitahu Byongki bahwa rekannya membutuhkan kunci di sakunya untuk mendapatkan permainan. Tak berselang lama kemudian, pria berbaju merah itu menodongkan pisaunya ke leher Junho. Dia meminta dia untuk melepaskan topengnya. Junho mengarahkan pistol ke pria berbaju merah. Dia berteriak padanya bahwa pria yang baru saja dia bunuh adalah saudaranya. Tapi pria berbaju merah memberitahu Junho bahwa orang itu adalah wanita. Pria berbaju merah membuang senjatanya dan melepaskan topengnya. Dia memberitahu Byongki untuk mempercayainya. Byongki membuang senjatanya, tapi pria berbaju merah mengeluarkan pisau ketika dia berjalan di belakang Byongki. Frontman menembak pria berbaju merah sebelum dia mengambil nyawa Byongki. Junho membunuh pria berbaju merah setelah mengetahui dia dapat menemukan saudaranya dari daftar. Frontman juga memberitahu pria berbaju merah bahwa dia mengacaukan ekuitas Squid Game. Dia membunuhnya juga. Byongki terbunuh setelah Frontman pergi. Junho masuk ke kamar setelah dia menaiki tangga. Dia menemukan ruangan. Pengikut melapor ke Frontman bahwa Junho membunuh penjaga nomor 28. Dia pikir dia meninggalkan Squid Game, tapi Frontman tidak berpikir begitu karena Junho tidak mengambil tangki oksigen. Frontman menemukan peluru dari dahi penjaga nomor 28. Langkah pria berbaju merah masuk ke ruangan besar dengan pistol. Lantas pria berbaju merah itu menyuruh Inam untuk bangun saat dia mencari Junho. Gi-hun memberitahu pria berbaju merah bahwa Inam tidak enak badan, tapi pria lain berbaju merah mengarahkan pistol ke Gi-hun. Pria berbaju merah itu mengambil selimutnya. Gi-hun mengetahui bahwa Inam baru saja mengalami inkontinensia urin. Junho berjalan ke ruangan bawah tanah. Dia menemukan daftar dari rak. Dia melihat daftarnya dan mengetahui bahwa kakak laki-lakinya adalah pemenang Squid Game sebelumnya. Para pemain yang masih hidup melihat mayat-mayat yang digantung. Pria berbaju merah memberitahu para pemain bahwa orang-orang terbunuh karena mereka melanggar aturan. Junho mengambil foto dari daftar. Dia mencoba mengangkat telepon ketika berdering, tapi dia bersembunyi di ruangan lain setelah Frontman muncul. Frontman mengangkat telepon. Junho mendengar apa yang dikatakan Frontman. Para pemain tiba di aula permainan dan mereka diminta untuk bekerja sama. Minyo meminta Gi-hun dan Sang-woo untuk bekerja sama dengannya, tapi kedua pria itu menolaknya. Sabyok menunjukkan bahwa para pemain tidak ingin menerima wanita manapun setelah mereka merasakan kengerian tarik tambang. Dia berjalan pergi. Ji-young mengikuti Sabyok. Gi-hun mencoba bekerja sama dengan Sang-woo, tapi dia melihat Sang-woo mengundang Ali Abdul. Kini Gi-hun harus mencari orang lain sebagai anggota timnya, tapi mereka telah menemukan pasangan mereka. Inam menyerahkan pakaiannya kepada Gi-hun. Dia pikir orang-orang menolaknya karena pakaiannya diberikan kepada Inam. Dokso bekerja sama dengan pemain 278. Ji-young bekerja sama dengan Sabyok. Pemain 062 mengundang Gi-hun untuk bekerja sama dengannya. Dia pikir Inam akan terbunuh. Gi-hun melihat Inam yang duduk di pojok. Dia menolak pemain 062 dan berjalan menuju Inam. Semua pemain meninggalkan aula kecuali Minyo. Dia dibawa pergi oleh para penjaga. Dokso merasa lega karena Minyo menghilang. Tapi pemain 278 peduli dengan kata-kata yang Minyo katakan tentang Byongki. Sang-woo memberitahu Ali Abdul bahwa mereka akan menjadi kemenangan saat dia mengantarnya. Gi-hun dan Inam tiba di rumah. Penjaga memberi mereka beberapa kelereng. Gi-hun dan Inam sangat senang karena mereka tahu permainannya dengan sangat baik. Tetapi para pemain diberitahu bahwa mereka harus mengalahkan pasangan mereka. Sang-woo memberitahu Ali Abdul untuk bermain game dengannya ketika Ali Abdul ragu-ragu. Gi-hun mengikuti Inam dan ingin bermain kelereng dengannya, tapi Inam berjalan berkeliling dan mencari rumah yang dia tinggali. Gi-hun sangat marah untuk memberitahu Inam bahwa dia tidak ingin terbunuh. Ali Abdul mendapatkan semua kelereng dari Sang-woo kecuali yang ada di tangannya. Sang-woo sangat marah untuk meraih kerah Ali Abdul. Dia pikir dia menipunya. Penjaga itu mengarahkan pistol ke kepala Sang-woo.
Ji-young ingin memutuskan kemenangan atau kekalahan dengan Sabyok hanya dalam putaran. Dia punya banyak waktu, jadi dia bertanya pada Sabyok tentang keluarganya. Dokso dikalahkan dari taruhan kelereng. Dia pikir permainan itu tidak adil baginya dan meminta untuk mengubah permainan. Penjaga pun setuju untuk itu. Dokso meminta pemain 278 untuk memainkan permainan melempar kelereng ke dalam lubang dengannya. Pemain 278 menerima tantangan karena dia pikir dia akan mengalahkan Dokso lagi. Sabyok memberitahu Ji-young bahwa dia ingin pergi ke Pulau Jeju jika dia mendapatkan uang tunai. Ji-young tertawa, dia pikir mimpi Sabyok terlalu kecil dan ingin pergi ke tempat terindah di dunia bersamanya. Tapi dia menyadari bahwa mereka tidak bisa meninggalkan Squid Game. Sangwoo berlutut di depan Ali Abdul. Dia menangis untuk memberitahunya bahwa keluarganya akan mati jika dia terbunuh. Ali Abdul menolaknya karena dia juga punya keluarga. Sangwoo meyakinkan Ali Abdul bahwa dia akan menemukan cara untuk membuat mereka hidup. Ali Abdul percaya pada apa yang dikatakan Sangwoo. Inam mengalahkan Gi-hun. Gi-hun harus memberikan semua kelereng di tangannya kepada Inam. Penjaga itu berjalan ke Gi-hun dan mencoba mengeluarkan senjatanya. Gi-hun menunjukkan kelereng itu kepada penjaga. Dokso melempar kelereng ke dalam lubang pada akhirnya setelah pemain 278 gagal berkali-kali. Sangwoo menjelaskan teorinya kepada Ali Abdul dan berpikir mereka akan hidup, tapi Ali Abdul melihat pemain terbunuh di depannya. Ji-young memberitahu Sabyok bahwa dia mengambil nyawa ayahnya karena dia membunuh ibunya. Dokso mencoba melempar kelereng ke dalam lubang, tapi dia gagal. Pemain 278 menunjukkan kelereng terakhir kepada Dokso. Dia mencoba untuk melemparkan kelereng ke dalam lubang, tapi dia membantu kelereng Dokso berguling ke dalam lubang setelah batu mengubah arah kelereng. Dokso sangat senang. Pemain 278 mencoba melarikan diri, tapi dia terbunuh. Inam memenangkan kelereng terakhir dari Gi-hun, tapi dia mengatakan kepadanya bahwa dia dikalahkan. Sangwoo memberitahu Ali Abdul untuk pergi mencari pemain lain, tapi dia memintanya untuk menyerahkan semua kelereng padanya dan menyuruhnya pergi mencari pemain lain. Tapi Sangwoo menyimpan tas asli yang berisi kelereng. Dia memasukkan kelereng terakhir ke dalam tas. Dia menyerahkan tas itu kepada penjaga. Ji-young memutuskan untuk bermain game dengan Sabyok pada akhirnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa orang yang melempar kelereng jauh ke dinding akan menjadi pemenangnya. Inam meminta Gi-hun untuk meminjamkan satu kelereng kepadanya, tapi Gi-hun menolaknya saat dia meraih tas marmer itu dengan erat. Dia mencoba untuk pergi. Inam memamerkan kelereng terakhir yang dia miliki kepada Gi-hun saat dia tersenyum padanya. Gi-hun menuangkan semua kelereng dari tasnya. Dia mencoba menghitungnya, tapi Inam berjalan pergi. Ji-young tidak melempar kelereng ke dinding. Dia membiarkan kelereng itu jatuh ke tanah. Sabyok meraih kerah Ji-young dan memintanya untuk melemparkannya. Tapi Ji-young menolaknya karena dia ingin mencapai impian Sabyok. 그래서 나가면 뭘 할까? Sabyok meneteskan air mata. Ali Abdul mencari Sangwoo, tapi dia menemukan bahwa barang-barang di tasnya adalah batu. Dia menangis. Penjaga itu membunuh Ali Abdul di belakangnya. Ji-young menghentikan Sabyok ketika dia mencoba meninggalkan taman bermain. Dia berterima kasih padanya karena telah bermain game dengannya. Ji-young terbunuh oleh penjaga. Sabyok sangat sedih. Gi-hun mengikuti Inam dan memintanya untuk bermain game dengannya, tapi Inam mengabaikan Gi-hun dan masuk ke rumah yang dia tinggali bersama keluarganya. Gi-hun menghentikan Inam dan memohon padanya untuk bermain game dengannya. Inam setuju untuk terus bermain kelereng dengan Gi-hun, tapi dia memintanya untuk mempertaruhkan semua yang dia miliki. Gi-hun menolaknya. Dia menangis ketika Inam meletakkan kelereng terakhir yang dia miliki ke tangannya. Inam memberitahu Gi-hun bahwa mereka berteman.
Dia memeluknya untuk menghiburnya. Gi-hun meninggalkan rumah ketika waktunya habis. Inam memberitahu namanya kepada Gi-hun. Gi-hun terkejut saat mendengar suara tembakan. Dia berjalan ke depan ketika dia meneteskan air mata.